Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal pengetahuan, ya. Pengetahuan berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam yang dikolaborasikan dengan temuan-temuan zaman now maupun zaman old. Dan tentunya dikorelasikan juga dengan penelitian terhadap teks-teks suci dalam hal ini Al-Quran. Telah bersama saya Al-Ustadz Amril Al-Minangkabawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Hari ini sibuk apa Ustadz? Mungkin boleh sedikit diceritakan ya, setidaknya memberikan gambaran buat kita semua. Aktivitas Ustadz sehari-hari seperti apa? Silakan. Biasalah. Kalau hari-hari kebiasaan kita otomatis mengikuti rutinitas kehidupan. Rutinitas kehidupannya. Ya. Terus? Di samping itu kita sebagai orang Minang yang memang dasarnya tidur di surau, tentu tidak akan melupakan kitab-kitab yang pernah kita baca. Artinya apapun kesibukan orang Minang tidak mungkin lupa sama surau. Tidak akan pernah lupa dengan surau dan kebudayaan dan ajaran-ajaran ketika di surau akan melekat di hati. Oke, para santri, netizen Santri Kota perlu tahu nih bahwa yang dimaksud surau di Minang itu kalau di Jawa itu pesantren. Pesantren. Ya. Jadi orang Minang itu dari kecil memang sudah dididik dan di keluarga santri sebenarnya ya. Artinya ajaran-ajaran nenek moyang mereka, ajaran-ajaran agama tetap tertanam bagi orang Minang walaupun sudah lama meninggalkan tanah Minang, kira-kira begitu ya. Oke, di Jakarta sejak tahun berapa Ustadz? Alhamdulillah saya di Jakarta ini dari tahun 1989. 89 sudah. Belum lahir ya. 30 tahun ya. 30 tahun lebih. 30 tahun ya, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, awal mula punya niat apa ke Jakarta Ustadz? Studi atau memang murni cari kerja atau seperti apa? Atau dakwah Islam? Dalam hal ini pada prinsipnya orang Minang ketika di sekolah atau ketika di pondok atau sedang mengaji, begitu dia tamat, dia punya cita-cita itu merantau. Mayoritas merantau. Memang diajarkan begitu ya? Sudah. Bahkan ketika kita masih di pondok, kan ada liburan di bulan puasa. Nggak pergi, nggak meninggalkan kampung halaman, ikut merantau melihat sanak saudara itu, malu rasanya. Oh, begitu ya? Pergi merantau dalam sebulan hanya disebutlah berliburan, apakah ke Medan, terserah lah ya, ke Pekanbaru, atau yang sangat familiar membanggakan itu adalah ke Pulau Jawa. Begitu pulang dari sana itu, habis lebaran kita masuk lagi sekolah, masuk lagi pondok. Itu kebanggaan yang luar biasa kita liburannya ke Pulau Jawa. Itu sudah cita-cita yang sangat mengakar buat kita yang masih kecil. Motivasi orang Minang untuk merantau tuh karena memang tradisi ya, bukan karena kesulitan hidup. Tidak. Karena kalau saya lihat di Sumatera Barat tanahnya subur banget. Sangat subur. Kenapa harus lompat ke Pulau Jawa maksud saya itu? Jadi kita ketika masih di pondok atau masih sekolah, cita-cita itu saya nanti kalau sudah tamat saya mau merantau ke sana. Begitu saya pribadi, saya juga merantau ke Pulau Jawa dari tahun 89. Itu baru lulus? Ya, baru tamat sekolah. Tamat sekolah ya. Kalau saya sekolahnya itu kan sangat mix. Bahkan saya juga di diklat zaman dahulunya juga. Saya juga atlet sepak bola di zaman saya masih muda. Bukan orang sembarangan. Ya, jadi begitu kita sekolah tamat, pondok selesai tamat, kita ingin melihat dunia luar yang berada di Minangkabau. Begitu kita sudah melihat, yang terjadi pada diri saya pribadi, begitu saya sudah mengikuti perdagangan, perjualbelian segala macam, saya banyak sekali aktivitas. Insya Allah dan Alhamdulillah Allah meridhoi semua apa yang saya lakukan. Mulai saya merantau pertama, kalau kebanyakan orang Padang, dia berjualan di kaki lima. Saya enggak.
Saya alhamdulillah ada keluarga di Pasar Tanah Abang, langsung masuk ke Pasar Tanah Abang. Penguasa sekarang ya. 2 tahun saya bekerja bersama saudara di Pasar Tanah Abang. Setelah itu saya ingat, lah saya ini orang Surau. Lah saya ini seorang atlet sepak bola. 2 tahun akhirnya saya sadar, saya tidak hanya harus bekerja dan berjualan di Tanah Abang. Hijrahlah saya ke Pulau Sulawesi ketika itu selama 1 tahun. Apa itu? Urusan sepak bola? Urusan sepak bola di zaman dahulu disebut zaman Galatama. Kalau boleh tahu dulu selama di sepak bola apa aja kegiatannya, Ustaz? Main atau mencari pemain? Ya, semua kita tentu jadi pemain sepak bola dulu. Di zaman dahulu disebut Galatama. Liga terelit di zaman itu di Indonesia disebut Galatama. Saya belum dengar ya. Galatama. Saya lahir itu sudah ada Persija, Persebaya. Itu sudah termasuk Liga Indonesia yang setelah Galatama dibubarkan. Bukan dibubarkan, digabungkan dengan Perserikatan. Saya begitu Galatama bubar, saya juga tidak lagi bermain sepak bola, masuk lagi ke perdagang Tanah Abang, saya jualan sendiri di Tanah Abang. Setelah tahun 2002, saya ingat lagi, saya ini di samping pedagang, saya ini mantan seorang pemain sepak bola. Akhirnya di Tanah Abang banyak orang-orang asing mengetahui saya ini pemain sepak bola. Tiap hari Minggu itu berkumpul dengan saya latihan orang-orang asing bermain sepak bola. Dengan begitu, dengan sendirinya saudaranya yang ada di Eropa segala macam memberikan kaset video zaman dahulu. Oh, pemainnya bagus. Lalu saya jual lah ke liga-liga Indonesia, disebut zaman dahulu Liga Indonesia. Sehingga saya mendapatkan sertifikat dari FIFA, saya jadi agen sepak bola Liga Indonesia ketika luar biasa ya. Zaman Agung Gumelar. Siapa pemain yang Ustadz bawa ke Indonesia yang pemain itu viral? Siapa? Oh, sangat banyak sekali. Banyak ya? Sangat banyak. Mungkin sekali. diantaranya lah biar santri yang penasaran. Salah satunya mungkin dari Chili ya. Beliau itu sekarang ini masih bermain di sinetron Indonesia yang dikenal dengan Tendangan Simadon. Claudio Martinez. Oh. Itu salah satu pemain saya, sempat juga saya bawa. Berarti gimana caranya sampean membawa itu? Ketemu di mana dengan dia? Kalau kita sudah agen FIFA, pemain asing itu kan melihat situs kita, alamat kita, semua pemain yang berada di luar negeri, dia akan lari ke daftar FIFA. Oh, saya mau ke Indonesia. Siapa agen yang ada di Indonesia? Salah satunya saya di Indik Sport Pro Soccer Star Management waktu itu. Sehingga begitu saya jadi agen, alhamdulillah juga Allah meridhoi. Tahun 2012 sampai 2016 saya juga diangkat sebagai sekjen PSSI khusus Provinsi DKI ketika itu. Luar biasa. Di samping itu saya urus sepak bola untuk mendatangkan pemain-pemain asing dari luar negeri. Saya juga punya restoran Afrika. Kita coba nanti deh. Masakan Afrika sampai sekarang masih ada di daerah Tanah Abang dan Petamburan itu. Saya juga sempat dahulu buka sampai 3 restoran 24 jam. Itu pelanggannya apa, pedagang-pedagang dari Afrika ya? Pedagang Afrika semua. Yang berkunjung ratusan tiap hari itu orang Afrika zaman dahulu berkunjung ke Indonesia itu puluhan, ratusan tiap hari datang, ratusan juga kembali ke negaranya. Nah, itulah yang makan dengan saya. Berarti sambil lalu berdagang di Indonesia ya, sambil juga dilirik, siapa tahu nih pemain enak, bagus. Ya, yang pedagang kan tidak ada pemain, tapi saudaranya yang ada di Swedia, ada informasi. Eropa, dia kasih informasi, dia kenal dengan saya, bisa memasarkan pemain, bisa mencarikan pemain. Berarti jabatan terakhir di dunia sepak bola Sekjen PSSI Provinsi DKI Jakarta. Berakhir tahun 2016 kemarin. 2016 ya? Ya. Kalau hari apa? Sepak bola santri itu, Liga Santri itu baru kemarin. 2000 berapa? 2016 kali Ustaz ya? Di atas 2016 kalau nggak salah. Iya. Luar biasa ya. Jadi beliau ini selain sebagai seorang santri juga melanglang buana soal pesepak bolaan, bahkan di seluruh dunia ya. Perdagangan pakaian juga. Sudah ke negara mana saja mencari pemain? Argentina, Brazil, Uruguay, Chili itu kita sering mondar-mandir. Bahkan suatu hari saya sempat juga ketemu dengan salah satu pemain legendaris Afrika yang bermain di AC Milan, George Weah, mungkin orang masih ingat. Saya sempat juga ke USA. Tujuan saya hanya ngobrol aja.
Tapi feedback dari saya bertemu dengan dia itu, puluhan pemain Liberia itu menyerbu saya yang kewalahan. Ingin main di Indonesia semua gitu. Ingin bermain di Kalau boleh tahu itu sistem kontraknya dengan pemain seperti apa, Ustaz? Biasanya kita izin dari FIFA bahwa kita boleh maksimal mengambil commission fee itu 25% dari nilai. Sudah diatur ya? Kontrak. Itu yang ngatur berarti PSSI? Oh tidak, FIFA. Ada aturan semua. Ya, misalnya nilai kontraknya segini, maka berhak 20% dari nilai kontrak yang ada ya? Ya, dengan asumsi seluruh administrasi surat menyurat kita yang tanggung dari 25%. Termasuk mungkin ada persoalan hukum, ada persoalan macam-macam ya? Iya, karena kan harus ada izin tinggalnya, disebut kitasnya atau kitabnya, visanya itu minimal 1 tahun, ya kita yang urus. Artinya dipotong 25% tidak rugi pemain ya? Oh enggak. Sesuai lah dengan jasa yang dilakukan. Oh iya. Bahkan pemain itu merasa tersanjung begitu sampai di Indonesia. Ternyata gaji di Indonesia melebihi dengan Eropa yang lain. Untuk diketahui, ketika saya mengurus sepak bola di daerah salah satu Eropa itu, gaji pemain asing yang ada di Eropa itu hanya $150 satu bulan. Sedangkan di Indonesia 1 bulan itu dia bisa mendapatkan 20 sampai 30 ribu dolar. Kalau gajinya Messi, Ronaldo kok susah banget itu? Itu kan hanya di negara-negara yang super power aja seperti Liga Inggris, Spanyol, Italia. Kalau liga-liga pinggiran di Swedia, di mana sama aja berarti. Salah satu contoh pemain-pemain saya yang dari Swedia itu gajinya $200, $300 sudah besar sekali. Begitu main di Indonesia mendapatkan gaji $2.500, $3.000 per hari, per bulan. Belum lagi dengan sistem kontrak yang berbeda. Oh, berarti yang gajinya tinggi hanya di liga-liga terkenal aja? Yang terkenal aja. Oh iya, ya makanya pantesan ada juga orang Eropa datang ke sini capek-capek kan? Betul. Artinya memang pemain lebih sejahtera di sini ya. Ya, betul. Kalau ada isu-isu bahwa pemain telah dibayar, itu memang betul-betul ada atau ada kan ya? Tidak semua klub di Indonesia yang kaya raya. Oh iya. Mungkin belum punya duit klubnya ya. betul. Iya. Ini dari santri menjadi seorang pesepak bola sampai menjadi agen FIFA ya kan? Menjadi agen pesepak bola FIFA. Oke. Selain urusan bola, apalagi aktivitas di Jakarta sekarang khususnya nih Ustaz? Kan sudah pensiun dari bola ini kan? Ya, saya sudah mulai melupakan sepak bola karena kita dasarnya besar di Surau. Itu kadang-kadang merupakan suatu pukulan. Bahkan 2018 kemarin saya juga buka pusat grosir pakaian di daerah Palangkaraya, cabang saya. Tahun 2018 itu batin saya terpukul. Lah, umur saya sudah sekian tahun. Saya sibuk dengan urusan dagang, lalu Al-Quran yang saya ketahui di surau selama ini besok akan bertanya, ilmumu kamu kemanakan? Ini menjadi pukulan sehingga saya ambil kesimpulan tahun 2018 itu anak saya masih kuliah 3 orang. Akhirnya saya berpikir, kalau hanya modal mondok di zaman dahulu, sekarang kita tidak tambah lagi ilmu kita, mungkin kita orang tidak akan mengakui keilmuan kita. Sehingga alhamdulillah lagi, Allah mengkehendaki, tiba-tiba saya dapat beasiswa dari Provinsi DKI. Dapat kuliah gratis selama setahun di Pendidikan Kader Mubalik Koordinasi Dakwah DKI. Kuliah gratis, apalagi? Disitulah dakwah mulai bangkit kembali ya, keinginan untuk menyebarkan Islam ya. Jadi dari surau melanglang buana kemana, kembali ke hitoh ya, kembali ke akarnya gitu. Setelah kita renung-renungkan kehidupan kita ini mau kemana? Oke. Kan ketika kita mati yang ditanya bukan jidat kita yang hitam karena sujud, jenggot kita yang panjang nggak ditanyakan. Ilmu kamu kembangkan kemana, kamu dapatkan di mana, kan ditanya. Saya takut uang harta bisa kita cari, tapi pertanyaan ini besok dengan apa kita jawab? Sehingga saya ambil kesimpulan, anak saya kuliah 3, saya hitung penghasilan semua cukup
untuk makan minum dan biaya cukup. Saya stop seluruh perdagangan, saya berhenti ngurusin sepak bola, saya berhenti urusan dagang, saya kembali mondok. Alhamdulillah kuliah difasilitasi oleh Provinsi DKI perkuliahan, dan saya alhamdulillah juga sudah selesai ya. Sudah selesai angkatan ke-27 dari Koordinasi Dakwah DKI. Ya. Kalau boleh tahu kemarin tugas dari Pemprov dakwah di mana, Ustaz? Saya sempat ditugas di Rumah Susun Merunda, Cilincing, Jakarta Utara. Setiap santri yang tamat kan wajib mengabdi. Ya, betul. Ya, saya ditugaskan di sana. Oke, terakhir Ustaz, saya dapat bocoran tadi itu bahwa Ustadz hari ini sedang nulis banyak karya. Ya. Salah satunya yang sebentar lagi akan di launching. Mudah-mudahan bisa launching di Santri Kota ya. Insya Allah, insya Allah. Boleh dibocorin dikit aja Ustadz? Oh ya. Biar kita penasaran nih. Hal inilah yang mengusik kalbu saya sehingga saya nekat ambil keputusan saya harus menegakkan ayat-ayat Allah yang telah didustakan, yang telah dikelirukan artinya dan maknanya oleh Nikolaus Kopernikus kebangsaan Polandia. Ingat, Polandia ketika itu adalah ateis, orang yang tidak beragama. Lalu Nikolaus Kopernikus ini dia sangat paham betul tentang ayat-ayat Al-Quran. Contoh, di dalam surat Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Oleh beliau disebut bukan matahari dan bulan yang beredar, tapi bumi yang lari mengelilingi matahari. Mataharinya diam. Matahari diam. Buminya yang muter gitu. Maksudnya. Kata Nikolaus Kopernikus. Padahal Allah jelas-jelas membuat dan ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam 9 surat terdiri dari 11 ayat, bumi itu diam, yang berputar adalah matahari dan bulan. Terjadilah siang dan malam. Oleh Nikolaus Kopernikus, dia hidup tahun 1473. Dia lahir dan dia mati tahun 1500. Tahun 1500 dengan sekarang sudah 500 tahun. Ada kaitannya nggak Ustadz? Ide-ide yang panjenengan sedang ditulis ini ya dengan paradigma bumi datar kan sempat ramai itu. Oh iya, 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 iya. Ada kaitannya nggak kalau saya pelajari sekilas soal konsep bumi bulat yang sebagaimana diajarkan di sekolah kan? Ya. Konsep bumi datar itu memang buminya yang diam, mataharinya dan bulan yang berputar. Ada kaitannya nggak penelitian jenengan ini dengan paradigma bumi datar itu? Dengan paradigma bumi datar itu saya harus luruskan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kita tidak berpikir? Apakah kita tidak mengenal dan melihat? Apakah kita tidak punya mata? Orang menyebut bumi ini datar itu keliru yang besar. Allah yang menyatakan, kuhamparkan bumi ini untuk engkau bertebaran. Hamparan itu jangan dilihat kita menggelar tikar lalu kita hamparkan. Bukan itu maksud Allah. Bumi ini dihamparkan seperti yang kita lihat. Ada bukit, ada gunung, ada yang tinggi, ada yang rendah. Apakah itu datar? Apakah kita tidak melihat lautan itu ada yang dalam, ada yang dangkal? Apakah itu datar? Berpikir ajalah dengan akal dan pikiran yang sehat. Sehingga Allah menyebut, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Artinya konsepnya beda ya? Oh, konsepnya beda. Ya? Sangat berbeda. Oke, Santri Kota, teman-temanku semuanya, sebentar lagi insya Allah buku beliau ini akan di launching ya. Kita tunggu aja ya. Kalau nanti disampaikan semuanya di sini kan. Oh ya enggak. Masih dirahasiakan, tapi saya pikir ide-ide beliau ini sangat brilian dan sangat fenomenal tentunya. Dan kita berharap nanti buku beliau ini memberikan pencerahan baru khususnya bagi kita para santri dan juga memberikan kalangan akademis ya, tambahan pengetahuan buat para akademis ya, karena dari setiap penelitian itu tentu bisa dibantah oleh penelitian-penelitian yang lain. Betul ya, artinya Ustadz hari ini melakukan riset membantah riset sebelumnya. Betul. Kalau misalnya nanti ada riset setelahnya itu hal lain yang berbeda. Yang pasti selama itu masih berada dalam koridor keilmuan itu hal-hal yang positif untuk kemajuan peradaban ini. Mudah-mudahan podcast yang sangat luar biasa Ustaz ya. Mulai dari bawah ya kan, dari surau menjadi pemain sepak bola ya,
menjadi agen FIFA sampai kembali ke pesantren, Ustaz ya. Kembali lagi ke surau. Oke, mudah-mudahan tetap istiqomah, Ustaz ya. Insya Allah. Bersama umat dan terus membina masyarakat agar keislaman khususnya di bumi Nusantara ini betul-betul mengakar, betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini saja podcast yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.